Salam jumpa dan salam sehat buat semuanya. Pada pertemuan kita hari ini, kita memasuki bagian C, yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sudah? Nah, kemudian setelah mempelajari materi ini, kalian nantinya diharapkan mampu yang pertama, menganalisis sistematika karya ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis kebahasaan karya ilmiah. Selanjutnya, kita mulai ke bagian yang pertama ya, yaitu struktur atau sistematika karya ilmiah. Terdiri atas yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua bagian isi, dan yang ketiga penutup. Sudah? Yang pertama bagian pendahuluan. Iya, pendahuluan merupakan pernyataan umum berupa pengenalan masalah ya atau gagasan pokok yang dianggap penting ya untuk dibahas atau dicarikan penyelesaiannya. Itu yang disebut dengan pendahuluan. Sudah? Kemudian bagian pendahuluan berisi yang pertama latar belakang masalah. Sudah? Kemudian yang kedua adanya identifikasi masalah. Ketiga, pembatasan masalah. Kemudian yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, tujuan ya masalah, dan yang keenam, manfaat penelitian. Itu dia ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian isi. Bagian isi merupakan rangkaian argumen ya berupa pembahasan ya terkait dengan rumusan masalah ya atau sebagai penjelasan secara terperinci ya atau gagasan pokok yang sudah dikemukakan. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian bagian isi diawali dengan pemaparan landasan teori dan metodologi penelitian yang didukung dengan data. Itu dia ya bagian isi. Sudah? Kemudian yang ketiga penutupnya. Sudah? Jadi bagian penutup merupakan penegasan kembali ya atas pembahasan ya yang sudah diuraikan sebelumnya. Sudah? Bagian penutup berisi pemaknaan kembali ya atau sintesis dari keseluruhan unsur penulisan penelitian karya ilmiah. Itu dia bagian penutup. Nah, berikutnya kita melangkah ke bagian kaidah kebahasaan karya ilmiah. Ciri-ciri kebahasaan karya ilmiah yang pertama, kata-kata harus baku. Sudah? Nah, kata-kata baku memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Dan yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan.
depan. Nah, itu dia ya. Kemudian yang kedua, memiliki makna lugas. Ya, artinya kata-kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat jelas maknanya atau tidak bermakna ganda. Ya, artinya memiliki makna yang sebenarnya. Sudah? Oke, berikutnya yang ketiga, menggunakan istilah ya. Artinya kata-kata atau kelompok kata pemaknaannya terbatas pada bidang tertentu ya. Jadi kalau dia menyangkut bidang ekonomi, nah berarti kosakata bidang ekonomi. Nah, itu contoh ya. Jadi demikian penjelasan Ibu mengenai sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam.